Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tertulis dalam kitab Yesaya 12 ayat 4, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah
Kebaikan Allah menyatakan kemuliaan-Nya. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Daftar Pekerjaan Allah. Kisah inspiratif, Allah memiliki daftar pekerjaan, yang, menurut Max Lucado dalam bukunya It's Not About Me, terdiri dari satu hal, menyatakan kemuliaanku. Tuhan menyatakan dirinya dan kemuliaannya melalui ciptaan. Tetapi Dia juga melakukannya dalam berbagai cara melalui umatnya. Dalam 1 Petrus, kita melihat bahwa Allah telah menjadikan kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Setiap kali kita menyampaikan kepada orang lain bahwa Dia telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib, dan menunjukkan kepada kita belas kasihan, Dia menerima kemuliaan yang hanya layak diberikan bagi Dia. Melalui cobaan-cobaan yang kita hadapi, Yesus menerima pujian, hormat, kemuliaan, karena iman kita diuji kemurniannya dengan api. Orang menyaksikan kita, dan ketika melihat kita bertahan terhadap pencobaan, mereka akan memuliakan Allah. Kita juga mengarahkan orang lain kepadanya ketika kita menaati hukum dan pemegang kekuasaan karena Allah, dan jika kita menggunakan talenta serta kemampuan yang telah dikaruniakan Allah untuk melayani orang lain, Dia dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan berfirman, Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 42 ayat 8. Jika prioritas pertama Allah adalah menyatakan kemuliaan-Nya, hak istimewa dan tanggung jawab kita sebagai umat-Nya adalah mencerminkan kemuliaan tersebut. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pilihlah pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika pilihan ini disampaikan oleh Yosua kepada orang-orang Israel, mereka menjawab bahwa mereka akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan, bukan kepada Allah asing. Namun pada ayat 19, Yosua menegaskan bahwa sebenarnya bangsa Israel tidak sanggup untuk beribadah kepada Tuhan, sebab Allah itu kudus dan cemburu. Yosua memahami bahwa ketika seseorang memilih beribadah kepada Tuhan, maka orang itu tidak boleh main-main dalam beribadah. Mereka harus memberi penghormatan khusus dan mulia di sepanjang ibadah yang dilakukan. Seumur hidupnya, tidak boleh sembarangan atau asal-asalan, sebab ketika ibadah yang dilakukan tidak memenuhi keinginan hati Tuhan, itu hanya menimbulkan kecemburuan Tuhan. Dan cemburu Allah itu hanya akan muncul pada saat kita beribadah kepadanya. Dalam ayat 14, Yosua mengajak orang-orang Israel untuk menghormati dan takutlah kepada Tuhan. Sebab ini merupakan syarat untuk masuk dalam ibadah. Artinya, seseorang yang layak beribadah adalah orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan dan memiliki penghormatan yang tinggi kepada Tuhan. Sebab ibadah yang tidak disertai dengan rasa takut akan Tuhan, hanya akan mendatangkan kecemburuan bagi Allah. Tujuan utama kita beribadah adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu,
ibadah yang kita laksanakan harus dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Artinya kita menjalankan ibadah itu bukan karena paksaan, rutinitas, atau karena alasan jasmani, tetapi karena memang kita memerlukan Tuhan, dan kita ingin setia bersekutu dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu hadir di dalam ibadah. Inilah rahasia agung dari ibadah yang kita lakukan, bahwa Allah hadir di tengah-tengah umat-Nya. Mengapa Yosua dan seisi rumahnya memilih untuk beribadah kepada Tuhan? Sebab Yosua tidak ingin dalam satu rumah ada dua Allah, ada dua penyembahan. Sebab hal itu bisa membuat Allah cemburu. Demikian juga dengan kita, mari tegaskan pilihan untuk memilih Tuhan, membawa seluruh keluarga dan orang-orang terdekat kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia, supaya kita tidak membuat Allah cemburu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 menegaskan bahwa anugerah kita lebih besar karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Pada saat kita berkumpul, api kemuliaan dari Roh Kudus menaungi dan mengurapi kita. Mari nikmati dan rasakan betapa dahsyat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam setiap ibadah kita. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih Ibu, Bapak, saudara dan saudari sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu. Berdoa saat ini, Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan,
Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.